Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya rekan-rekan Nugroho Room? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan tetap semangat ya. Bagi yang sudah melaksanakan SKB, tetap semangat ya. Dan yang belum, nah ini harus lebih semangat karena kesempatan kita harus lebih maksimal untuk persiapan yang akan datang ya. Baik, semoga untuk penyampaian ini bermanfaat. Akan saya bahas tentang teori-teori belajar ya, dengan FR atau prediksi-prediksi yang semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, menambah wawasan dan lain sebagainya. Langsung aja di soal nomor 31 lanjutannya, kita simak bersama-sama. Terdapat 3 sistem keterampilan untuk menyatakan kemampuan-kemampuan secara sempurna. Ketiga sistem keterampilan itu adalah yang disebut 3 cara penyajian atau modes of presence, yaitu enaktif, ikonik, simbolik. Hal ini menurut A. Vygotsky, B. Van Hel, C. Ausubel, D. Brunner, E. Van Man. Jawabannya adalah D, yaitu Brunner. Jadi si Brunner ini mengungkapkan bahwa terdapat 3 sistem keterampilan untuk menyatakan kemampuan-kemampuan secara sempurna, yaitu dengan 3 cara penyajian ya. Yang pertama penyajian enaktif. Enaktif ini melalui tindakan, jadi anak terlibat secara langsung dan memanipulasi atau mengutak-atik objek sehingga bersifat manipulatif. Anak belajar suatu pengetahuan secara aktif dengan menggunakan benda-benda konkret atau situasi nyata. Dengan cara ini anak mengetahui suatu aspek dari kenyataan tanpa menggunakan pikiran atau kata-kata. Cara ini juga terdiri dari penyajian kejadian-kejadian yang lampau melalui respon-respon motorik ya. Dalam penyajian ini anak secara langsung terlihat. Untuk berikutnya cara penyajian ikonik. Jadi penyajian ini itu didasarkan pada pikiran internal di mana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau grafik yang dilakukan anak berhubungan dengan mental, yang merupakan gambar dari objek-objek yang dimanipulasinya. Anak tidak langsung memanipulasi objek seperti yang dilakukan siswa dalam tahap inaktif, melainkan bahasa menjadi lebih penting sebagai suatu media berpikir. Kemudian cara penyajian simbolik ini didasarkan pada sistem berpikir abstrak atau arbiter dan lebih fleksibel. Dalam tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Anak tidak lagi terikat dengan objek-objek pada tahap sebelumnya. Siswa pada tahap ini sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek lain. Untuk penjelasannya saya usahakan serinci mungkin ya jika ada pembahasan terkait ini ya. Berikutnya di soal nomor 32, memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia ya. Bagaimana manusia belajar atau memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan dan mentransformasikan pengetahuan merupakan konsep teori belajar dari A. Vygotsky, B. Van Hel, C. Ausubel, D. Brunner, E. Van Man. Ya, teori belajarnya dari D ya, Brunner. Jadi Jerome Brunner ini adalah seorang ahli psikologi perkembangan dari Universitas Harvard ya, dari Amerika Serikat, yang telah mempelopori aliran psikologi ya, belajar kognitif yang memberikan dorongan agar pendidikan memberikan perhatian pada pentingnya perkembangan berpikir. Brunner juga banyak memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia. Bagaimana manusia belajar dan memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, dan mentransformasikan pengetahuan. Dalam mempelajari manusia, ia menganggap manusia sebagai pemproses, pemikir, dan pencipta informasi. Ya. Berikutnya soal nomor 33, terkenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Hal ini teori menurut A. Vygotsky, B. Van Hel, C. Ausubel, D. Brunner, E. Van Man. Ingat belajar bermakna? Ya, jawabannya adalah Ausubel. Jadi teori belajar Ausubel ini, David Ausubel ini seorang ahli psikolog pendidikan ya. Jadi memberikan penekanan pada proses belajar yang bermakna. Jadi teori belajar bermakna ini dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai menurut Ausubel ini diklasifikasikan menjadi 2 dimensi. Dimensi pertama itu berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada siswa melalui penerimaan atau penemuan ya. Sedangkan dimensi yang kedua itu menyangkut
bagaimana cara siswa dapat mengaitkan informasi itu pada struktur kognitif yang telah ada, meliputi fakta, konsep, dan generalisasi yang telah dipelajari dan diingat oleh siswa. Berikutnya di soal nomor 34, terdapat 5 tahap pemahaman geometri, yaitu pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan akurasi. Hal ini teori menurut titik-titik. A. Vygotsky, B. Van Hel, C. Ausubel, D. Brunner, E. Feynman. Ingat pemahaman geometri? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B, yaitu Van Hel ya. Jadi teori Van Hel ini terdapat menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. Jadi Van Hel ini adalah seorang guru bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pembelajaran geometri. Penelitian yang dilakukan Van Hel ini melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Van Hel juga menyatakan bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri, yaitu pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan akurasi ya, diingat-ingat. Kemudian soal nomor 35. Konsep Zone of Proximal Development atau ZPD dan Scaffolding dikeluarkan oleh titik-titik ya. Produk teorinya atau A. Vygotsky, B. Van Hel, C. Ausubel, D. Brunner, E. Feynman. Ya, masih ingat? Ya, jawabannya adalah A. Vygotsky. Jadi ada 2 konsep penting dalam teori Vygotsky ini, yaitu Zone of Proximal Development dan Scaffolding. Untuk ZPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri ya, dan tingkat perkembangan potensial atau yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerjasama dengan teman sejawat yang lebih mampu atau yang lebih paham ya. Yang dimaksud dengan orang dewasa ini adalah orang lain yang memiliki pengetahuan lebih. Sedangkan untuk scaffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberikan kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab semakin besar setelah ia dapat melakukannya. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, pengingatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri. Jadi ada 2 konsep teori dari Vygotsky itu ya, diingat-ingat. Lanjut teori belajar berikutnya, kita tahu harus tokoh teori belajar kognitif. Di antaranya A. Vygotsky, Van Hel, Ausubel, Brunner, B. Thorndike, Skinner, Pavlov, dan Bandura, C. Vygotsky, Van Hel, Ausubel, Bandura, D. Pavlov, Van Hel, Ausubel, Brunner, E. Vygotsky, Skinner, Pavlov, dan Bandura. Jawaban yang tepat adalah ya, A ya. Jadi Vygotsky, Van Hel, Ausubel, dan Brunner. Cukup jelas sekali. Berikutnya di soal nomor 37. Guru itu digugu dan ditiru. Nah, istilah ini dijadikanlah seorang guru yang baik agar peserta didik dapat meniru hal-hal baik. Karena sifat seorang anak itu meniru. Siapakah penemu teori belajar meniru? A. Thorndike, B. Skinner, C. Pavlov, D. Bandura, E. Brunner. Mana jawabannya? Teori meniru ini setelahnya ya. Jawabannya adalah D, yaitu Bandura. Jadi Bandura itu dikenal dengan teori meniru dalam artian konteksnya ya. Jadi Bandura mengungkapkan bahwa siswa itu belajar melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematik, maka siswa akan menirunya. Jika contoh-contoh yang dilihatnya kurang baik, ia pun menirukannya. Dengan demikian, guru harus menjadi model yang profesional. Itu tuntutan guru ya. Termasuk di 4 kompetensi untuk guru ya. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks otomatis atas stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif manusia itu sendiri. Teori belajar sosial dari Bandura ini merupakan gabungan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif dengan prinsip modifikasi perilaku seperti itu.
Berikutnya di soal nomor 38 banyak yang mengatakan bisa karena terbiasa. Sejalan dengan teori belajar kebiasaan itu menurut teori titik-titik A. Thorndike, B. Skinner, C. Pavlov, D. Bandura, E. Brunner. Ya, masih ingat untuk jawabannya kira-kira? Teori belajar kebiasaan itu adalah Pavlov. Jadi teori belajar Pavlov ini terkenal dengan teori belajar klasik ya. Jadi Pavlov menggunakan konsep pembiasaan atau conditioning terkait dengan kegiatan belajar mengajar. Agar siswa belajar dengan baik maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal pekerjaan rumah dengan baik, biasakan dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi feedback atau umpan balik terhadap hasil pekerjaannya ya, seperti itu. Berikutnya soal nomor 39, tokoh teori belajar yang menyatakan adanya reinforcement atau penguatan adalah proses belajar titik-titik ya. Dalam proses belajar siapa? A. Thorndike, B. Skinner, C. Pavlov, D. Bandura, E. Brunner. Untuk jawabannya adalah B ya, yaitu Skinner. Ingat penguatan. Jadi teori penguatan kita ambil kata kuncinya saja kalau belajar dari Skinner itu penguatan. Jadi Bruce Frederick Skinner itu menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Terdapat perbedaan antara ganjaran dan penguatan. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya mengembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif. Sedangkan penguatan merupakan suatu yang mengakibatkan meningkatnya kemungkinan suatu respon atau lebih mengarah pada hal-hal yang dapat diamati dan diukur. Berikutnya soal yang terakhir, teori belajar yang terdiri dari hukum kesiapan atau law of readiness, dan hukum latihan atau law exercise, hukum akibat law atau of effect itu menurut titik-titik A. Thorndike, B. Skinner, C. Pavlov, D. Bandura, E. Brunner. Untuk jawabannya adalah A, yaitu Thorndike. Jadi untuk Thorndike ini terkenal dengan stimulus response and trial and error. Nah, masih ingat ya? Itu untuk Thorndike. Untuk teori belajarnya terdiri dari hukum kesiapan atau law of readiness, menjelaskan kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Seorang anak yang mempunyai kecenderungan untuk bertindak atau melakukan kegiatan tertentu, kemudian melakukan kegiatan tersebut, maka tindakannya akan melahirkan kepuasan bagi dirinya. Tindakan-tindakan lain yang dia lakukan tidak menimbulkan kepuasan bagi dirinya. Kemudian hukum latihan. Yaitu menyatakan jika hubungan stimulus respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan semakin kuat. Sedangkan makin jarang hubungan stimulus respon dipergunakan, maka makin lemah hubungan yang terjadi. Hukum latihan pada dasarnya menggunakan dasar bahwa stimulus dan respon akan memiliki hubungan satu sama lain secara kuat. Jika proses pengulangan sering terjadi, maka makin banyak kegiatan ini dilakukan, maka hubungan yang terjadi akan bersifat otomatis atau automatically ya. Seorang anak yang dihadapkan pada suatu persoalan yang sering ditemukannya akan segera melakukan tanggapan secara cepat sesuai dengan pengalamannya pada waktu sebelumnya. Itu ya hukumnya. Kemudian hukum yang terakhir dari Thorndike ini yaitu hukum akibat. Jadi menjelaskan apabila asosiasi yang terbentuk antara stimulus dan respon diikuti oleh suatu kepuasan, maka asosiasi akan semakin meningkat. Hal ini berarti bahwa kepuasan yang terlahir dari adanya ganjaran dari guru akan memberikan kepuasan bagi anak. Anak cenderung akan berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang telah dicapainya itu ya. Teori ini benar sekali dan bisa dipraktekkan pada saat kita melakukan pembelajaran ya. Jadi itu tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan ya. Saya menjelaskan secara detail ini agar rekan-rekan bisa memahaminya ya. Kalaupun memang tidak paham silahkan di stop atau di skip dulu dan dipelajari ya. Yang penting rekan-rekan tetap semangat, banyak baca, banyak tahu seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.